Sebelumnya saya dari Ibu dulu mau wawancarain Ibu bersedia Bu? Mungkin pertanyaan yang pertama itu sumber pembelajaran apa yang Ibu pelajari dalam proses pembelajaran Ibu? Bisa diulangi? Boleh dikit nggak Bu? Iya, biar jelas. Oke. Sumber belajar apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Sumber belajar itu kan bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya visual, audiovisual. Bisa Ibu pakai buku, bisa pakai dari sumber internet. Ada dia bisa dari video. Jadi menggunakan beberapa fasilitas yang ada di internet. Ya, jadi bisa juga menggunakan buku-buku sumber belajar itu bisa dijadikan sumber belajar untuk anak-anak kita. Kalau boleh tahu bukunya itu buku dari dinas nggak? Kalau untuk buku di perpustakaan itu kan sudah dibelikan dari sekolah menggunakan anggaran BOS ya, buku paket, buku bacaan. Lalu Bu, kalau misalnya yang berbasis digital gitu, anak murid boleh bawa HP atau Ibu yang Untuk misalnya? yang kemarin kan peraturan sekolah anak boleh bawa HP. Nah kadang Ibu meminta mereka mencari referensi sumber-sumber dari internet, buka gitu. Tapi karena sekarang sudah diputuskan nggak boleh, jadi itu tugasnya nanti di rumah, tetap mencari sumber yang lain. Jadi tidak hanya dari buku, tapi tetap menjelajah dari internet. Terus Bu, sumbernya itu berbasis sama kemaritiman gitu Bu? Kemaritiman? Iya. Maksudnya? Kan kurikulum sekarang tuh kan katanya kalau di wilayah Kepulauan Riau Ya. kemaritiman. Kontekstual ya? Iya. Ya. Kontekstual. Tergantung di materinya. Kalau misalnya diserahkan untuk secara kontekstual bisa dikaitkan dengan kondisi lingkungan. Kita tinggal di daerah maritim, kepulauan, berarti mungkin di situ yang diambil sekitar teks yang berkaitan ya, sesuai dengan topik materi. Terus dalam satu semester itu bahan ajar yang Ibu gunakan berapa buku Bu? Kalau bahan ajar tidak dihitung berapa buku ya, kadang kita menggunakan 3-5 buku untuk ini. Lalu metode pembelajaran Ibu? Metode pembelajaran itu kan ada bermacam-macam. Kalau sekarang kan PBL, problem based learning atau project based learning berdasarkan masalah. Jadi metodenya bisa jadi menggunakan diskusi, kemudian metodenya dikombinasi dengan dia bekerja kelompok itu, kemudian dengan ceramah disisipkan sedikit ya, tapi tidak monopoli untuk pengantar. Untuk metode yang lainnya yang interaktif, misalnya mereka menggunakan permainan dengan model apa, kan dalam model itu kan ada metode. Misalnya saya pakai model pembelajaran project based learning ya. Kalau modelnya project based learning kan di situ ada metodenya yang Ibu sebutkan tadi, bisa ada diskusi, bisa ada presentasi, kemudian dia lanjutkan dengan bertukar tugas atau apa gitu. Jadi variasi, nggak satu aja. Selama Ibu mengembangkan metode pembelajaran itu, apa Ibu pernah mengalami kesulitan gitu Bu? Selama ini sih nggak ada masalah sih, karena memang kita didasarkan untuk menentukan metode itu dianalisis di awal ya. Jadi materi apa kita sesuaikan, oh ini cocoknya metodenya ini. Misalnya Ibu nih materinya tentang ceramah nih, metode apa yang tepat? Nah itu tadi, jadi kita cari metodenya untuk analisis unsur ceramah, dia diskusi. Ya, kalau misalnya dia harus praktek ceramah, berarti kan metodenya dia demonstrasi, dia memperagakan. Lalu nih Bu, kan sekarang kan kita pakai kurikulum merdeka ya Bu? Iya. Itu memiliki kendala nggak Bu menurut Ibu? Kalau pakai kurikulum merdeka atau kurikulum yang kemarin lebih gampang daripada kurikulum ini? Untuk kurikulum merdeka sebenarnya nggak ada, sejauh ini sih nggak ada masalah ya, karena itu malah lebih luas, artinya lebih fleksibel, diserahkan ke sekolah, kepada gurunya untuk menentukan kira-kira kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan muridnya, lebih condong pembelajaran seperti apa. Konsepnya kan diferensiasi, jadi di awal guru mapel itu sudah bisa analisis kebutuhan apa, di awal itu dia bisa mendiagnosis kemampuan siswa apa, dasarnya apa yang sudah dikuasai siswa, kemudian metodenya apa yang cocok. Menurut saya sih lebih bagus untuk ini ya, kurikulum merdeka. Berarti Ibu sekarang udah mengembangkan kurikulum merdeka? Sudah, untuk fase E ya, kelas 10 sudah. Terus Ibu berarti nggak ada sama sekali penghambatan dalam kurikulum ini? Tidak ada, kita berikan kewenangan, keleluasan seluas-luasnya kepada guru mapel untuk mengembangkan pembelajaran yang prinsipnya sesuai dengan kurikulum merdeka itu yang menyenangkan siswanya. Jadi tidak hanya satu metode saja, misalnya ceramah itu kan nggak lagi.
Terus Bu, berapa jumlah siswa yang Ibu ajar di setiap kelas, dan apa menurut Ibu kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan sekarang pada Ibu dan mudah dipahami oleh anak-anak murid zaman sekarang nggak Bu? Kalau untuk pembelajaran karena kita baru ya untuk kurikulum Merdeka untuk siswa jumlahnya kita memang masih angka merah Dapodik ya lebih dari 36. Karena idealnya kan 36, kita ada siswa itu 45 sampai 46. Kemudian untuk permasalahan sih selama ini tidak ada masalah ya, karena ada juga nanti pelajarannya itu project P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ juga ada keleluasaan, anak-anak juga lebih senang karena tidak melulu belajar intrakurikuler, tinggal kreativitas dari guru dan unsur pendukung lainnya, lingkungan sekolah ya, sarana sekolah. Terus Bu, selama Ibu mengajar ada nggak anak-anak yang sulit untuk memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau untuk anak-anak dalam pembelajaran selama ini sejauh yang Ibu ini kalau memahami sih nggak ada masalah untuk bahasa Indonesia ya, karena mata pelajaran. Jadi kalau kita paling untuk secara mungkin ya waktu ulangan biasa 1 atau 2. Tapi kalau untuk pemahaman sih interaktif nggak ada masalah, karena kita membuka komunikasi yang 2 arah. Jadi kalau memberi kesempatan, guru memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya. Jadi kalau kesimpulannya sih nggak ada masalah sih harusnya gitu ya. Terakhir ya Bu, kesan dan pesan Ibu untuk kurikulum Merdeka sekarang itu apa yang harapan Ibu yang bisa dikembangkan lagi untuk ke siswanya? Kalau untuk kurikulum Merdeka mungkin teknis ya, misalnya untuk pengisian raport itu kan kita belum ada petunjuk yang memang kita hanya bisa baca, bertanya gitu. Tapi kalau untuk sosialisasi secara langsung tuh belum ada, jadi kita harus cari sendiri informasinya. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain, untuk modul, misalnya untuk bentukan TP, CP, sudah ada akses yang dibuka seluas-luasnya dari PMM. Kita bisa buka platform Merdeka Mengajar, bisa dalam komunitas belajar, bisa bertanya, berkolaborasi dengan teman-teman di MGMP. Berasa tidak ada masalah. Sebetulnya ini memberikan kesempatan yang bagus untuk kurikulum Merdeka, bagaimana guru bisa mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan hanya mementingkan materi atau hanya mengejar materi saja seperti yang biasa guru lakukan selama ini. Satu lagi deh Bu, menurut Ibu bagaimana guru-guru yang di luar dari kota, yang dia berada di tempat daerah atau kota-kota terkecil, kan kita kan mengembangkan kurikulum Merdeka. Apakah kurikulum itu sudah sampai ke sana atau belum menurut Ibu? Nah, untuk kurikulum Merdeka sendiri untuk daerah-daerah pelosok kan pemerintah kan sudah berbagai cara ya. Antara lain selama daerah pelosok itu masih bisa menjangkau internet, itu tidak ada kesulitan untuk mencari informasi. Catatan walaupun dia terpelosok pencil, kalau masih ada akses internet, informasi itu masih bisa didapatkan. Jadi bisa melalui internet mereka belajar dari yang tadi yang sudah disiapkan pemerintah, itu platform Merdeka Mengajar. Situ banyak sekali informasi yang diberikan oleh platform itu mengenai bagaimana penerapan dari kurikulum Merdeka. Kalau seandainya tidak ada internet di daerah itu, kan mereka masih punya komunitas belajar. Artinya apa? Di dalam komunitas kelompok belajar itu pasti ada 1 atau 2 orang yang memang punya wawasan luas, misalnya dia mengikuti program guru penggerak. Nah itulah, jadi yang jadi guru penggerak itulah yang akan memberikan ilmu atau membagi ilmunya di sekolahnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.